Jadi yang pertama adalah learn to be content in everything. Yang kedua adalah semuanya dimulai dari mata. Apa yang kita lihat? Kenapa? Ya karena kata-kata itu masih kan nggak dari mata turun ke hati. Ya, apakah kita bisa menyalahkan Herodias atas latar belakangnya? Kalau menurut Pak Pendeta, enggak. Karena kita juga harus sadari bahwa ambisi dan kekuasaan merupakan satu hal yang dominan dalam kehidupannya. Dia tahu siapa dirinya dan dia gunakan semua yang dia bisa untuk menjadi sesuatu. Seandainya dia masih punya pilihan kan. Banyak dari kita berpikir bahwa ini gua, oke? Gua nggak mungkin bisa merubah diri gua sendiri. Kenapa? Karena inilah diri gua sejak dahulu. Tapi kalau kita mau jujur, everyone has a choice. Semua dari kita mempunyai pilihan. Dan pilihan-pilihan inilah yang membentuk siapa kita. Rolling segmen 1 3, 2. Shalom pemirsa di rumah, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Di program Facebook ini kita akan belajar mengenal tokoh-tokoh Alkitab. Nah, sebelum itu aku mau mengundang teman-teman di rumah dulu nih untuk like, share, dan juga subscribe Hope Channel Indonesia, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Hope Channel Indonesia. Nah, langsung aja nih teman-teman, siang ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Pendeta John Sinaga. Halo Pak Pendeta. Halo Devis. Gimana nih kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan semuanya baik-baik, senang bisa ketemu lagi dengan Devi dan juga pemirsa dari Facebook Hope Channel sekali lagi. Amin, puji Tuhan ya Pak Pendeta. Nah, langsung aja nih Pak Pendeta, kira-kira hari ini kita akan membahas tokoh siapa sih? Kita akan membahas satu tokoh yang perempuan sebenarnya. Perempuan. Tapi kayaknya harus tebakan lagi dulu nggak sih? Oh, boleh biar seru gitu ya Pak Pendeta. Iya. Oke. Jadi yang pertama itu namanya itu ditulis 8 kali di Perjanjian Baru, hanya 8 kali. Jadi dia nggak mempunyai peranan besar lah di dalam Perjanjian Baru dan dia nggak sering disebut. Tapi begitu dia disebut, dia memainkan kayak peran pendukung yang luar biasa pentingnya bagi tokoh-tokoh besar seperti Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Oh, jadi ini ada di Perjanjian Baru ya Pak? Perjanjian Baru. Dia hanya Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama namanya nggak disebut. Oh. Oke. Dan dia lahir sekitar tahun 9 sampai 7 sebelum Masehi. Oke. Berarti estimasinya itu kalau saya nggak salah itu Yesus lahir kurang lebih 4 sebelum Masehi atau 2 sebelum Masehi, tapi dia lahir itu kurang lebih selisihnya cuma dikit lah sama Yesus. Dia satu angkatan lah sebenarnya, satu angkatan sama Yesus. Selanjutnya adalah dia menikah dengan suami pertamanya Filipus yang juga seorang penguasa. Nah, jadi perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Dia menikah dengan seorang penguasa pada waktu itu namanya Filipus. Bisa nggak kebayang seberapa besar pengaruhnya dia? Bisa, tapi so far aku belum tahu sih. Masih belum dapat belum. Ya. Dan yang lebih menariknya lagi, dia nggak puas sama suami yang pertama. Satu hari adik tiri dari suaminya ini berkunjung ke rumahnya. Dan kemudian dia bertemu dan kemudian adik tirinya ini yang bernama Antipas melihat kecantikan perempuan ini. Oke, kemudian langsunglah perempuan ini berpendapat kayaknya yang ini lebih cakep nih, lebih menjanjikan. Diceraikanlah suami pertama yaitu Filipus dan kemudian dia menikah dengan suami kedua yang bernama Herodes Antipas. Udah mulai ada clue nggak sih? Udah, berarti ini perempuan ya Pak Pendeta tokohnya. Karena kan cara dia tinggalkan suaminya. Otomatis dari awal udah pasti kan menikah dengan suami laki-laki pasti perempuan Kak Devi kan. Oh, wow. Kalau dari aku sendiri udah ada pandangan sih, tapi mungkin pemirsa di rumah juga udah mulai bisa tebak ya. Oh, pasti tokohnya yang ini. Tapi mungkin ada juga nih yang masih belum tahu sama tokoh Alkitab yang akan kita bahas. Jadi nanti kita akan bahas dan kita akan ketahui kira-kira siapa sih tokoh Alkitab ini. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, kita akan
mengetahui ya kira-kira siapa sih tokoh Alkitab yang dimaksud sama Pak Pendeta, karena belum semua cluenya ya Pak Pendeta. Mungkin boleh Pak Pendeta. Tapi kayaknya kita minta satu clue terakhir deh. Iya. Nama anak perempuan, dia mempunyai anak perempuan dari suami pertama. Oke, suami pertama bukan suami kedua. Dan namanya adalah Salome. Salome. Pasti mungkin kita lebih ingat nama anaknya kali ya daripada nama perempuan, nama ibunya. Dan karena kalau Pak Pendeta mau terbuka aja langsung ya, nah tokoh yang mau kita bahas hari ini tidak lain bernama Herodias. Herodias. Wow. Nggak asing sih Pak Pendeta namanya. Itu sangat nggak asing. Kenapa? Karena Herodias itu mempunyai satu peranan penting di dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat tuh Herodias merupakan bentuk nama dari Herodes. Ya kan, kayak Tono ada biasanya itu ada perubahan nama lagi kan, kayak Tini, oke. Tono, Tini, oke. Dan Herodias itu merupakan kayak nama versi feminim dari Herodes. Kalau kita mau lihat asal usul Herodias ini, dia agak-agak kompleks. Kenapa? Karena beberapa cendekiawan berkata bahwa Herodias itu adalah anak dari Herodes Agung. Kamu masih ingat Herodes Agung? Tahu. Dalam Injil perannya apa Herodes Agung? Masih ingat? Raja yang tindakan yang dia buat? Yang menyuruh untuk memberikan perintah, yang menyetujui waktu Yesus disalib, bukan Pak Ben? Bukan, dia itu keturunannya. Jadi keturunan Herodes itu dibuka dengan satu orang namanya Herodes Agung atau Herodes the Great. Dan dia itu mendirikan dinasti Herodian Dynasty namanya. Dan dari dinasti inilah akan datang penguasa-penguasa Israel yang berkuasa. Mungkin Pak Pendeta perlu ingatkan juga bahwa orang Herodes ini, keturunan Herodes bukanlah keturunan Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang Edom yang kemudian memperoleh dukungan dari orang Romawi untuk berkuasa di Israel, di Yehuda. Oke, jadi latar belakang mereka itu orang asing. Bayanginlah kalau misalnya ada orang Malaysia menjadi raja di Indonesia. Kita bilang itu nggak mungkin banget orang Malaysia jadi raja di Indonesia. Tapi itulah kondisi pada zaman itu, di mana Herodes Agung mendirikan satu dinasti, dan dinasti inilah yang akhirnya nantinya akan memerintah di seluruh daerah Yahudi. Oke. Beberapa cendekiawan berkata bahwa Herodias ini adalah anak langsung dari Herodes Agung. Dan Herodes Agung nantilah yang akan membantai anak-anak kecil di Bethlehem. Masih enggak? Waktu dia menerima orang-orang bijak dari timur, kemudian ketika orang-orang bijak ini nggak ada kasih laporan balik, justru dia bantai semua anak kecil. Di kitab Matius kalau nggak salah. Itulah pendiri dinasti Herodes. Tapi kemudian beberapa cendekiawan juga berkata bahwa Herodian itu bukanlah anak dari Herodes, melainkan cucu dari Herodes. Jadi dua teori berbeda. Yang pertama itu adalah cucu, yang kedua adalah anak. Pak Pendeta mungkin kayaknya agak sulit untuk menentukan mana yang benar ya. Tapi yang jelas adalah Herodias merupakan perempuan yang lahir di dalam latar belakang terhormat. Bukan saja terhormat, tapi juga berkuasa. Bayangkan, dari satu keluarga Herodes Agung itu akan muncul begitu banyak penguasa seperti Arkelaus, seperti Herodes Antipas, seperti Herodes Agrippa, seperti Bernike juga. Suatu keluarga penguasa yang menggunakan pengaruh mereka untuk menekan orang Yahudi. Oke, jadi latar belakangnya adalah dia bukanlah seorang Israel atau bukan keturunan Israel. Dia adalah seorang yang berasal dari Edom, dan dia adalah perempuan yang berasal dari keluarga yang sangat kaya dan juga terbiasa dalam pemerintahan. Gimana menurut kamu sosok Herodias ini? Berdasarkan itu berarti udah latar belakangnya juga termasuk dari keluarga kerajaan juga ya Bapak? Iya, dia adalah seorang gimana, putri raja lah istilahnya, princess istilahnya. Dan yang membuat kisah Herodias itu lebih unik lagi, kenapa? Karena sebelumnya dia dinikahkan kan oleh ayahnya dengan seorang penguasa namanya Filipus. Filipus mungkin dia memerintah di daerah Kaisarea kalau nggak salah. Dan pernikahan mereka itu menghasilkan satu orang anak perempuan yang bernama Salome. Tapi kemudian seperti Pak Pendeta cerita ya, satu hari adiknya Filipus ini datang ke tempat istana mereka, dan adiknya Filipus ini melihat, yaitu Herodes Antipas, melihat kecantikan Herodias. Dan Herodias juga akhirnya memutuskan untuk menikah. Kayaknya itu lebih menarik deh. Dia tinggalkan suaminya, dan menikah dengan Antipas.
Yang uniknya adalah karena pada waktu itu Antipas itu sebenarnya sudah menikah juga dengan seorang putri raja dari Nabatea. Jadi mereka berdua ini bayangin, baik Antipas maupun juga Herodias, mereka sama-sama menceraikan pasangan mereka untuk menjalin kehidupan yang bahagia. Ini ceritanya kayak Romeo dan Juliet ya sih sebenarnya. Romeo dan Juliet tapi berpaling ke satu sisi Cinta ya. terlarang. Kayaknya mereka udah menikah lama, mereka udah bahagia, tiba-tiba mereka rasa kok kayaknya suami saya nggak sefrekuensi lagi. Kayaknya istri saya udah nggak sefrekuensi lagi. Kayaknya ada yang lebih menarik ini. Ya udahlah, kita cerai sama-sama supaya kita bersatu lagi. Jadi ini bukan saja sekedar cinta terlarang, tapi cinta yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan uniknya adalah Herodes Antipas itu sebenarnya masih keluarga dengan Herodias. Oke, jadi karena kalau saya nggak salah, menurut beberapa tradisi, Herodes Antipas ini adalah sebenarnya kayak keponakan dari Herodias. Oke, dan Herodias itu kurang lebih berusia 40 tahun ketika ia meninggalkan suaminya pertama untuk menikah dengan Antipas. Oke, jadi kalau kita lihat kisah Herodias itu kayak benar-benar kisah ke FTV banget lah ya. Dia udah punya keluarga yang bahagia, dia udah punya daerah kekuasaan, dia sudah punya pengaruh pribadi, tapi dia tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan semuanya untuk hidup bersama. Dan Antipas itu kehilangan sesuatu juga loh ketika dia menikah dengan Herodias. Kenapa? Karena keluarga istrinya begitu tahu bahwa perempuan ini diceraikan oleh Antipas, perang meletus. Terjadi perang antara Antipas dan juga kerajaan Nabatea dan juga kerajaan Nabatea. Kenapa ya? Karena Antipas dibutakan oleh hawa nafsu. Jadi begitu banyak hal menarik, begitu banyak gimana intrik-intrik yang luar biasa di kisah ini. Oke. Dan pernikahan mereka menimbulkan skandal yang besar pada zaman itu. Coba buka Alkitabnya di dalam Matius 14 ayat 3 sampai 11. Matius 14 ayat berapa Pak Pen? Ayat 3 sampai 11. Matius 14 ayat 3 sampai 4 bunyinya, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Terus? Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia tidak takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Oke, sampai situ dikatakan bahwa apa yang terjadi kemudian? Kitab Injil, terutama kitab Matius, mencatat bagaimana ada berita mengenai Herodias, raja wilayah di sana. Oke. Dan kemudian Yohanes nggak bisa tinggal diam melihat apa yang terjadi. Kita ingat bahwa Yohanes itu merupakan seorang nabi yang hidup pada zaman itu. Dia berkata bahwa apa yang kamu buat itu salah. Kenapa kamu harus bercerai dan meninggalkan istri kamu untuk kepentingan diri sendiri? Jadi dia tegur Herodes Antipas di depan umum. Oke. Dia berkata secara langsung, tidak halal engkau mengambil Herodias. Oke. Yang ditegur itu bukan Herodias sebenarnya, melainkan Antipas. Tapi kenapa respons Antipas itu begitu keras? Kenapa Antipas itu harus menangkap Yohanes? Kenapa Herodes Antipas itu harus menangkap Yohanes dan memenjarakan dia? Kenapa? Gimana? Mungkin karena tidak suka diatur-atur. Oke, ya pertama adalah mungkin karena tidak suka diatur-atur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena tidak ada orang yang suka ditegur dosanya di depan umum. Dan inilah yang dilakukan oleh Yohanes. Dia berbicara secara terbuka mengenai dosa dari sang penguasa. Itu gimana menurut kamu? Kalau misalnya kamu sebagai pemimpin, terus tiba-tiba ada orang kritik kamu di depan umum, nggak suka juga Pak. Nggak suka. Jadi menurut kamu apakah approach yang diambil Yohanes Pembaptis itu adalah approach yang benar? Tidak. Jadi dia ada salah di situ. Ada. Oke. Mungkin nanti kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Jadi apakah di sini Yohanes juga memiliki kesalahan sebagai nabi, atau mungkin Antipaslah sendiri yang sakit hati? Yohanes salah dan Antipas juga mungkin udah sakit hati banget karena di depan umum kan. Nah, coba kita lanjut lagi ya di dalam
Markus 10 ayat 12. Sebenarnya bukan hanya Yohanes yang menegur Antipas. Coba Markus 10 ayat 12. Markus 10 ayat 12 bunyinya, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Oke, di sini memang Yesus itu nggak ada sebut merek. Dia nggak bilang siapa maksudnya. Tapi ketika Yesus berkata, jika seorang perempuan meninggalkan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zina, secara tidak langsung Yesus sedang menyentil Raja Antipas dan juga Herodias. Secara tidak langsung. Dan ini bukan pertama kali bagi Yesus untuk berbicara demikian. Kalau kita buka lagi kita dalam Matius 19 ayat 3. Dikatakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Konsep cerai itu kembali muncul. Nah, kenapa orang-orang Farisi kali ini membahas mengenai perceraian lagi kepada Yesus? Kenapa? Karena emang perceraian itu nggak boleh. Apakah karena itu memang? Apakah karena hanya itu aja? Karena berbuat zina juga. Kenapa? Tapi kenapa harus pertanyaan mengenai perceraian? Kita bakal bahas itu kayak di segmen selanjutnya. Ya boleh Pak Pen. Oke teman-teman di rumah, kita udah tahu nih latar belakang dari Herodias. Dan kita akan membahas tentang Herodias ini lebih lanjut. Jadi teman-teman di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Facebook, What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman di rumah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Herodias. Nah, tadi Pak Pendeta sudah membahas tentang perceraian yang dilakukan oleh Herodias dan juga Antipas. Nah, aku juga masih bingung nih Pak Pendeta, kenapa sih perceraian itu sangat-sangat fatal banget di sini? Oke, tapi sebelum Pak Pendeta jawab pertanyaan itu, intinya adalah kenapa orang Farisi mempertanyakan konsep perceraian kepada Yesus. Itu yang kamu bilang kan, ya karena memang lagi pengen tanya tentang perceraian, tapi bukan itu. Karena secara tidak langsung orang Farisi ingin menjebak Yesus supaya dia berbicara mengenai Herodias dan juga Antipas. Jebakan yang sama yang menyebabkan Yohanes untuk jatuh ke dalam penjara. Jadi dia tuh berusaha mancing-mancing Yesus, ayo dong, tolong dong jelek-jelekin penguasa kami supaya nanti kamu ditangkap. Tapi kita perhatikan bahwa Yesus menjawab juga secara alkitabiah. Dia berbicara mengenai konsep awal pernikahan dan bagaimana Musa memberikan izin untuk cerai dalam rumah tangga. Jadi kita saksikan di sini bahwa bukan saja Yohanes yang berbicara keras terhadap Antipas. Bahkan Yesus juga ketika dia ditanya, dia berani mengungkapkan kebenaran. Jadi tadi kan Pak Pendeta tanya kan, apakah yang dikatakan oleh Yohanes itu benar nggak sih? Boleh nggak sih kita menegur dosa orang-orang di depan umum? Enggak. Yakin enggak? Yakin enggak. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya dosa itu tidak ada yang menegur? Kita ngobrol sama dia berdua, kasih tahu. Bagaimana kalau misalnya orang yang kita hadapi itu adalah orang-orang berkuasa yang tidak bisa membedakan mana benar mana salah? Apakah personal approach itu tetap berguna? Apakah metode yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah metode yang salah? Ya, kalau menurut Pak Pendeta ada saat dimana kita harus menyampaikan sesuatu secara pribadi. Tapi ada saat juga kita harus berani mengkonfrontir orang-orang terhadap apa yang telah mereka perbuat. Jadi itulah fungsi dari prophetic voice atau suara kenabian, di mana kita diberikan kekuatan dan otoritas untuk menyampaikan teguran publik kepada orang-orang yang tidak pernah ditegur sebelumnya, kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk lari dari masalah, kepada orang-orang yang terbiasa menggunakan sistem kekuasaan untuk melindungi diri dan juga oknum-oknum mereka masing-masing. That's the use of the prophetic voice. Untuk menegur, untuk meluruskan. Dan
inilah yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi kan tadi kan kalau Devi bilang kan Yohanes itu salah. Kenapa? Karena dia menegur Antipas secara terbuka. Tapi kalau bagi Papa Pendeta enggak. Justru itulah fungsinya dia. Dan sebenarnya kalau kita lihat ayatnya di dalam Matius 14 lagi, kita kembali ke Matius 14. Matius 14 ayat 4. Oke. Matius 14 ayat 4 aku bacakan, bunyinya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Nah, di sini sebenarnya tidak dikatakan ya apakah teguran yang disampaikan secara terbuka atau tidak ya. Tapi yang jelas adalah teguran itu membuat Antipas itu sakit hati. Jadi kenapa dia sakit hati? Kenapa? Karena selama ini tidak ada yang berani mengkonfrontir kehidupannya dia. Semua yang dia lakukan baik-baik saja. Dia merasa bahwa diri itu berkuasa penuh terhadap rakyatnya. Dan rakyat itu nggak boleh berkata-kata apa-apa terhadap pemerintahan Herodes. Jadi ketika otonomi seseorang itu melewati batas-batas normal, ya umat Allah dipanggil untuk bersuara. Umat Allah dipanggil untuk menyampaikan kebenaran, terkadang dengan keberanian. Bukan saja dengan kasih, tapi dengan keberanian. Supaya orang-orang bisa lihat bahwa kita tidak berkompromi dengan kejahatan. Menurut kamu, ini kita bicara tentang disiplin sekarang ya. Disiplin gereja perlu gak sih? Perlu banget. Tapi akhir-akhir ini kamu pernah lihat gak dilaksanakan? Gak jarang. Oke, kita merasa bahwa kita suka gunakan ayat-ayat seperti Yesus dan perempuan sundal itu, yang dimana kata Yesus itu dia aku tidak akan menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita sering bilang, nggak usah Pak Pendeta didisiplin anggota jemaat itu. Kita biarkanlah saja mereka demikian kayak gitu. Nanti mereka juga bertobat kok. Nggak usah dipecat, nanti mereka sakit hati satu keluarga. Tapi justru contoh yang diberikan oleh Yohanes dan Yesus menunjukkan satu fakta bahwa terkadang disiplin itu penting. Terkadang kebenaran itu seberapa pahitnya harus diterima. Jadi satu orang filsuf berkata, in the beginning truth will hurts. Di awal-awal kebenaran itu pasti menyakitkan. Tapi setelah menyakitkan, kebenaranlah justru yang menyembuhkan kita. Artinya ketika kita menyampaikan kebenaran, kita nggak bisa expect bahwa orang itu nggak akan sakit hati. Kita nggak bisa expect kalau orang itu nggak akan tersinggung. Kita nggak bisa expect bahwa orang itu akan menerima semua nasihat kita apa adanya. Justru karena itu kebenaran, maka kita harus berdiri teguh dan menyampaikan apa yang kita lihat. Ya. Tapi menurut kamu itu mana yang lebih sakit hati? Herodias atau Antipas? Gimana? Kalau menurut aku lebih sakitan Antipas sih, Pak Pendeta. Kenapa? Karena mungkin karena ditegur di depan umum itu. Oke. Menurut kamu Antipas yang paling sakit. Tapi apa kata Alkitab? Oke, ayat 6. Ayat 6, tetapi sampai 11. Ayat 6, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak-anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnyalah memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Oke, siapa yang bisa sakit hati di sini? Dari cerita ini siapa yang sakit hati? Herodias atau Antipas? Herodias. Nah, bayangin itu mereka lagi pesta perayaan ulang tahun loh, kemudian anaknya nari-nari, kemudian rajanya lagi mabuk, kan rajanya tanya, kamu maunya apa sih? Dan kemudian Herodias melihat ada kesempatan, dia rasuki anaknya ini, dia pengaruhi anaknya dan dia berkata, minta kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian baca lagi, apa reaksi dari Antipas di situ? Reaksi dari Antipas. Ayat 9.
Ayat 9, lalu sedihlah hati raja tetapi karena Oke, sumpahnya. sampai situ. Apa reaksi Antipas ketika ia dengar permintaan itu? Sedih. Lah kenapa dia sedih? Bukankah ini orang yang telah menghina dia ya? Bukankah ini orang yang telah menegur dia? Kenapa dia sedih? Karena istrinya minta bunuh Lah, Yohanes. tapi kan memang kalau kita lihat dari ayat 5, coba baca ayat 5. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Kan memang dari ayat 5 itu Herodes mau membunuh Yohanes. Kalau gitu kenapa ketika Salome meminta kepala Yohanes, kenapa justru dia sedih? Masih kurang tahu. Apa? Masih kurang tahu. Masih kurang tahu. Ya jawabannya simpel. Karena selama Yohanes ada di penjara, dia memberikan nasihat-nasihat yang efisien kepada Antipas. Jadi biarpun Antipas itu membenci Yohanes, tapi entah kenapa ada yang menarik dia. Dan pada waktu-waktu itulah sepertinya terjadi pengaruh besar dari Yohanes dalam kehidupan Antipas. Dan kita saksikan nanti di dalam penghakiman Yesus bahwa sebenarnya Herodes itu rindu akan Yohanes. Dia ada kayak gimana ya? Ada perasaan hilang. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana pengaruh Yohanes itu merubah kehidupannya. Jadi biarpun kayak tadi Pak Pendeta bilang kan, biarpun kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran itulah yang bisa menyembuhkan kita, dan kita nggak akan bisa berubah sampai kita mendengar kebenaran tersebut. Jadi ini yang disebut sebagai reality checker, atau ketika kita melihat realitas sesungguhnya, bahwa kita kadang-kadang memang perlu orang-orang seperti ini. Tapi kita saksikan juga bahwa ketika pengaruh Yohanes bertambah, istrinya suka nggak sama hal itu? Suka nggak dengan hal yang dirasakan oleh Antipas? Herodias suka nggak ketika dia tahu bahwa Antipas itu sudah dipengaruhi oleh Yohanes? Nggak suka. Nggak suka. Apa buktinya? Dia Belum. perintahkan supaya Yohanes itu dibunuh, dan dia gunakan anaknya sendiri. Itu kayak ini banget, serem banget gak sih? Dia manipulasi anaknya untuk mencapai keuntungan politisnya sendiri. Jadi kalau kita lihat aja, Herodias ini merupakan satu sosok perempuan yang benar-benar toksik, manipulatif, dan jahat. Memang dia itu ada definisi pure evil. Kita selalu beranggapan bahwa dalam dunia ini manusia itu punya dua sisi, baik dan jahat. Tapi kita harus ingat juga bahwa baik dalam gereja, baik dalam kantor, baik dalam kehidupan, baik dalam pelayanan, selalu saja ada orang-orang yang benar-benar toksik. Orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang menggunakan semuanya untuk keuntungan pribadinya. Orang-orang yang menghalalkan segala cara demi panjat sosial. Well, that's the hard truth kan. Itulah kebenaran sejatinya. Dan ketika dia lihat bahwa manipulasinya dia terhadap Antipas itu sudah semakin lemah, apa solusinya? Dia minta supaya pengaruh positif itu dihilangkan. Jadi bayangkanlah bayangkanlah bagaimana perasaan Antipas pada waktu itu. Di hari ulang tahun, kemudian dia minta agar Nabi Yohanes dihukum mati. Dan ayat itu berkata bahwa hatinya menjadi sedih. Oke. Dan dia tahu bahwa dia nggak ada jalan keluar lagi selain menuruti permintaan istrinya. Dan dikatakan selanjutnya bahwa kepala Yohanes itu pun dibawa orang di dalam sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibu. Bayangin ya, itu kayak messed up banget gak sih? Dia Salome ini, Alkitab nggak pernah berkata berapa umur Salome pada waktu itu, tapi Salome membawa kepala orang kepada Yohanes, kepada Herodias. Oke. Kamu biasanya kasih hadiah ke orang tua apa? Pernah nggak kasih hadiah dulu? Belum pernah ya? Kalau sama orang yang kamu sayangin biasanya kasih hadiahnya apa? Belum pernah juga. Belum Mungkin pernah sama adik. Sama adik. Pernah kasih hadiah apa dulu sama adik? Kasih baju terus ngerayain ulang tahunnya. Oke, itu kan normal kan, kasih baju dan ngerayain ulang tahunnya. Tapi ini, anak ini, hadiah ulang tahun bagi suaminya adalah nabi yang dia benci. Itu kepalanya loh. Oke. Orang kan biasa kasih hadiah itu kan apa tuh namanya, kayak baju segala. Tapi kalau misalnya lo kasih hadiah ke adik lo, kepala dari musuhnya, itu kayak mind blowing banget gak sih? Tapi itu yang terjadi. Kenapa?
Dan kita saksikan bahwa anak itu nggak terkejut, Salome nggak terkejut, istrinya juga nggak terkejut. Well, pertanyaan kenapa mereka nggak terkejut? Kenapa mereka biasa aja? Well, because they get used to it. Karena mereka sudah terbiasa dengan kekejaman, dengan manipulasi, dengan kekuatan politik, dengan hal-hal jahat dan juga hal-hal yang menghancurkan. Kita harus ingat bahwa Herodias itu tumbuh dalam istana. Dia adalah bagian dari kaum bangsawan. Dia tahu bagaimana cara menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Keluarga Herodes adalah keluarga yang jahat. Jadi dia melakukan hal seperti ini tuh bukan satu hal yang luar biasa bagi dia. Ini hal yang biasa. Dan dia nggak melihat itu sebagai satu keputusan yang salah. Bagi dia, oh yang penting aku selamat. Yang penting aku nggak mendengar lagi nih suara nabi ini, Nabi Yonas. Yang penting saya nggak ada saingan lagi dalam mempengaruhi Antipas. Yang penting apa yang saya ingini saya dapatkan. Jadi harus hati-hati sama orang-orang seperti itu, David. Dan dimanapun kita berada, orang-orang seperti ini pasti ada. Itu mereka pasti ada. Mereka itu mempengaruhi kekuatan yang besar di dalam lingkungan. Berarti ini termasuk ke ambisi nggak sih, Pak Pen? Ya. Ambisi, ya. Oke, ambisi dan juga apalagi otoritas kekuasaan, semuanya termasuk di situ. Oke. Nah, ini berhubungan juga kah, Pak Pen, dari latar belakang dari Herodias sendiri? Kayaknya itu yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Tapi seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, bahwa memang Herodias itu merupakan satu bagian dari dinasti yang kejam. Yang kejam, dan mereka itu memang nggak punya konsep benar dan salah dalam keluarga mereka. Begitu. Oh, menarik banget ya, Pak Pen. Jadi mungkin nanti kita akan belajar lebih dalam lagi dan kita akan cari tahu penyebabnya ini apa aja sih, apakah karena dari latar belakang dan kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Herodias. Jadi teman-teman di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap stay di Facebook What's on Your Mind. Oke, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, ini merupakan segmen terakhir nih teman-teman. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang Herodias ini, dan kita akan membahas apakah latar belakang itu mempengaruhi ambisi kita. Jadi kita akan langsung saja ke Pak Pendeta. Ya, apakah latar belakang mempengaruhi keputusan kita? Bagi Pak Pendeta, ya. Kenapa? Karena children sees, children do. Dan Herodes itu memang bukanlah contoh yang baik bagi keluarga besar ya. Dan kita harus lihat ya bahwa pada zaman itu setiap keluarga itu bersifat extended atau keluarga besar. Oke. Jadi ketika kan dalam keluarga besar itu biasanya ada sosok yang dihormati banget kan. Benar nggak? Di keluarga besar lo pasti ada kan satu sosok yang selalu diturutin, apa yang dia bilang itu pasti diain sama semua anggota keluarga. Biasanya itu orang paling kaya, paling sukses. Benar nggak? Benar. Ada kan? Dan ada. Apa yang terjadi ketika orang itu memberikan contoh yang tidak baik? Tetap diikutin, nggak ada yang negor. Dan yang lebih uniknya lagi, perilaku dia akan menjadi pola atau pattern bagi generasi-generasi yang akan datang. Bayangin aja, Herodes Agung itu, yaitu merupakan salah satu keluarga dari Herodias, dia membunuh bayi-bayi di Bethlehem hanya untuk menemukan Yesus. Jadi bagi dia kekuasaan itu adalah satu hal yang absolut dan harus dia yang kendalikan. Dan kita saksikan di dalam keluarga besar Herodes, penyakit yang sama itu muncul, baik dalam Herodes Antipas, baik dalam Herodes Agrippa, yang dia berkata bahwa dia itu lebih besar daripada Tuhan, dan dia menyiksa gereja mula-mula. Dan pola seperti ini atau penyakit ini, bukan penyakit sih, penyakit kebiasaan ini, itu dimiliki oleh hampir semua keluarga Herodes, termasuk Herodias. Itulah makanya dia nggak ada masalah ketika dia melihat kepala orang. Ya, bayangin aja, lu pernah nggak lihat mayat? Pernah. Waktu itu mayat lagi dalam gimana ceritanya? Mayat mama. Oh, oke. Ya, itu agak personal. Gimana perasaan waktu itu? Takut atau enggak? Enggak. Oh, oke. Tapi ya betul, mungkin mayat keluarga lo kan betul udah dalam ini kan, udah dalam
petikan misalnya segala macam. Tapi kalau lihat mayat kecelakaan, ngeri. ya kepalanya pecah atau Oh, kakinya iya. patah, pasti kita nggak kuat kan? Ya mungkin kalau orang yang sakit biasa yang meninggal di rumah sakit itu well, it's okay. Oke, tapi kalau yang mayat orang meninggal dalam kondisi mengenaskan, apalagi tinggal kepala, kuat nggak? Enggak sih Pak Pen. Ya enggak kan? Jadi dia tuh biasa aja. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Karena dia hidup di dalam satu lingkungan keluarga yang dimana prinsipnya itu survival of the fittest, yang terkuat lah itulah yang menang. Makanya dia belajar untuk berpolitik, dia belajar untuk menggunakan pengaruh-pengaruhnya, dia hidup dalam kesombongan, dia hidup dalam imoralitas, karena bagi dia yang terpenting itu kesenangan pribadinya. Mau gimana nasib orang itu dia nggak peduli. Itulah makanya dia ceraikan suaminya, itulah makanya dia bujuk Antipas untuk menceraikan istrinya, karena bagi dia terpenting itu adalah dirinya sendiri, kesombongannya, harga dirinya. Jadi Herodias tahu siapa suaminya dan dia gunakan Salome untuk menari. Jadi peristiwa ini di mana Salome menari dan kemudian Antipas itu dia bertanya apa yang kamu inginkan. Menurut kamu itu ini adalah satu hal yang terjadi begitu saja atau direncanakan? Direncanakan. Direncanakan. Herodias tahu bahwa Herodes itu nggak bisa mabok. Herodias tahu bahwa perempuan itu merupakan godaan terbesar bagi dia. Jadi dia rencanakan kejadiannya sedemikian rupa supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi bayangin, itu masih anaknya sendiri loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, masa Herodes ini kayak nafsuan melihat anak tirinya itu nari. Dan mungkin Pak Pendeta harus garis bawahi ya, bahwa pada waktu itu ketika ada pesta jamuan dalam adat istiadat Yahudi, perempuan dan laki-laki itu selalu pisah. Mereka nggak pernah campur kayak gitu. Jadi tindakan Herodias untuk mengirim Salome dalam pesta ulang tahun itu merupakan tindakan yang immoral dan juga tidak sesuai dengan tradisi yang ada pada saat itu. Kenapa dia lakukan demikian? Karena tadi Pak Pendeta bilang, karena dia tahu kelemahan suaminya. Oke. Jadi kalau Herodias merupakan seorang alpha female atau perempuan yang dominan, Antipas adalah seorang yang pasif dia. Dia selalu ragu-ragu, dia mempertanyakan dirinya. Dia kadang-kadang nggak tahu apakah putusannya benar atau salah. Dan Herodias gunakan hal ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi di sini kita lihat ada satu contoh kisah mereka, kisah Herodias dan juga Antipas itu merupakan cerminan dari satu kisah keluarga raja di Perjanjian Lama. Bisa nggak tebak siapa? Dan kita bahas ini beberapa minggu lalu. Bathsheba. Bukan. Kan kalau Bathsheba kan hanya dia kan hanya korban. Tapi ada satu orang lagi di mana dia secara aktif memanipulasi suaminya untuk kepentingan dirinya sendiri. Izebel dan juga Ahab. Oke, jadi ini cerminan. Oke, bagaimana keduanya merupakan perempuan yang dominan. Kedua suaminya merupakan juga laki-laki yang lemah, dan mereka gunakan sensualitas mereka. Oke, ambisi mereka sebagai batu lompatan untuk diri mereka sendiri. Nah, jadi apakah ini adalah tindakan yang, apakah kita bisa menyalahkan Herodias atas latar belakangnya? Kalau menurut Pak Pendeta, enggak. Karena kita juga harus sadari bahwa ambisi dan kekuasaan merupakan satu hal yang dominan dalam kehidupannya. Dia tahu siapa dirinya dan dia gunakan semua yang dia bisa untuk menjadi sesuatu. Seandainya dia masih punya pilihan kan. Banyak dari kita berpikir bahwa ini gua, oke, gua nggak mungkin bisa merubah diri gua sendiri. Kenapa? Karena inilah diri gua sejak dahulu. Tapi kalau kita mau jujur, everyone has a choice. Semua dari kita mempunyai pilihan, dan pilihan-pilihan inilah yang membentuk siapa kita. Oke, jadi sejak kecil Herodias memang memilih karakter seperti apa yang dia buat. Dan pilihan-pilihan yang dia akan ambil. Apakah dia bisa berubah? Dia bisa berubah, tapi masalahnya dia nggak memilih untuk berubah. Karena bagi dia, kekuasaan dan ambisi adalah segalanya. Karena bagi dia dipanggil untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai penguasa yang kejam dan kuat. Bagaimana sejauh ini? Berarti salah nggak sih Pak Pendeta kalau misalkan kita
melihat orang yang mungkin contohnya lah dari keluarga yang kriminal, orang tuanya suka begini, lalu bapaknya suka begini, sampai anaknya juga. Nah, kadang kan Pak Pendeta, anaknya ini mungkin dia baik, tapi orang lain udah Ya, ada ngejudge stigma, dia. ada stigmanya. Tadi menurut Pak Pendeta sih, kita nggak bisa memberikan stigma kepada orang. Tapi kita harus hati-hati ya. Kita harus sadari bahwa latar belakang itu berpengaruh kepada jati diri kita. Dan yang kita bisa buat adalah kita harus bantu mereka di dalam proses decision making di dalam kehidupan mereka. Terkadang ya orang-orang yang datang dari keluarga kurang beruntung atau dari latar belakang kriminal, mereka nggak mempunyai figur orang tua yang kuat dalam kehidupan mereka. Figur ayah itu seringkali nggak ada. Kenapa? Karena ayahnya itu seringkali di penjara. Jadi cara terbaik adalah be there for them. Bantulah mereka menyadari kekurangan mereka dan tolonglah mereka supaya mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Begitu. Dan mungkin ada lagi pertanyaan dari Berarti emang mau kita dari lahir dari latar belakang yang buruk, nggak ada yang buruk sih sebenarnya. Mau latar belakang kita kurang beruntung, berarti pilihan tetap ada di kita ya Pak Pendeta? Pilihan tetap dalam diri kita. Seperti contohnya ketika Herodias melihat Antipas, dia punya pilihan antara dia tetap stay sama suaminya atau kawin lari sama saudaranya. Tapi justru dia memilih opsi yang kedua, yaitu kawin lari. Dia nggak mempertimbangkan apakah itu hal yang salah atau enggak. Dia nggak mempertimbangkan bagaimana itu berpengaruh dalam kehidupannya. Dia nggak mempertimbangkan bagaimana semuanya itu berpengaruh dalam kepada kehidupan suaminya. Yang penting apa yang saya pengen itu saya harus dapat. Dan itulah yang menjadi kayak pitfalls atau batu sandungan ke dalam diri kita, yaitu setiap orang muda yang ada yang mendengarkan program hari ini. Bahwa kita seringkali berpendapat, selama saya dapat apa yang saya pengen, kenapa saya harus berpikir dua kali? Selama itu adalah satu hal yang saya suka, kenapa nggak bisa saya dapatkan sekarang? Jadi ketika kita membuat pragmatisme sebagai bagian utama dari decision making atau dari proses pengambilan keputusan, pada akhirnya kita dapatkan hanyalah dosa. Hanya dosa. Tapi kalau dalam hal positif, nggak apa-apa Pak Pen. Harus hati-hati juga, biarpun itu hal yang positif. Kita harus tanya bagaimana ini mempengaruhi kehidupan saya. Nah, jadi menurut Pak Pendeta ada dua pelajaran penting yang kita harus ambil dari kehidupan Herodias. Yang pertama adalah learn to be content. Itu yang pertama, belajar untuk menjadi puas. Seperti Pak Pendeta katakan berulang-ulang, Herodias hidup satu lingkungan yang luar biasa lengkapnya. Dia sudah menjadi penguasa, dia punya segala, tapi dia nggak puas. Dia merasa bahwa suaminya ini tidak sesempurna Antipas. Dia tinggalkan semuanya hanya untuk bersama dengan laki-laki itu. Dan kita saksikan bahwa ketika perceraian terjadi, pada akhirnya yang muncul hanyalah kesedihan. Ya, jadi fakta bahwa dia menikah dengan suami lain itu nggak merubah siapa dirinya. Itu justru memperburuk kondisi kerohaniannya. Dia menjadi buta, dia menjadi ambisius, dia lupa akan benar dan salah. Itu yang pertama, learn to be content. Kita puas nggak dengan apa yang kita miliki. Karena kalau kita nggak puas, yang terjadi adalah ya cemburu, iri hati, hawa nafsu, dan semuanya. Itu makanya hukum ke-10 merupakan hukum terpenting di dalam kehidupan kita. Jadi fakta kenapa orang mencuri, kenapa orang membunuh, kenapa orang berzina, kenapa orang bersaksi dusta, semua dimulai dari mana? Dari pikiran. Dari pikiran yang mengingini milik orang lain. Semuanya dimulai dari situ. Itu makanya Pak Pendeta, kalau secara pribadi saya nggak terlalu suka lihat belanja atau juga ke mall-mall segala macam. Kenapa? Karena kita nanti pengen. Dan ketika apa yang kita pengen itu nggak sesuai dengan pendapatan kita, apa yang kita buat ya pinjol. Dan ketika pinjol itu nggak cukup lagi, apa yang kita buat ya kita ke pinjol lain, sampai akhirnya yang tercipta adalah ya apa sih namanya itu kalau kita pinjam terus, tutup lubang gali lubang. Itulah makanya kenapa online shopping, bukan online shopping juga sih, kayak untuk fintech pinjam uang itu sekarang lagi populer kan. Kenapa?
karena itu memenuhi rasa rasa kerinduan kita untuk belanja tanpa merasa puas. Kita lompat dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya hanya untuk mencari yang apa yang bisa membahagiakan hati kita. Jadi yang pertama adalah learn to be content in everything. Yang kedua adalah semuanya dimulai dari mata. Apa yang kita lihat? Kenapa? Ya karena kata-kata itu masih kan nggak dari mata turun ke hati. Ya, ini kan biasanya kata-kata diucapkan mengenai apa? Cinta. Mengenai cinta, tapi bukan cinta doang, ambisi juga begitu. Kalau kita setiap hari ngelihatnya mobil Lamborghini, mobil Audi dan juga segala macam, apa yang terjadi kemudian? Lebih dari situ. Kita pengen. Kalau kita lihat teman kita pakai tas terbaru, teman kita pakai jam terbaru yang mahal-mahal, apa yang terjadi kemudian ya? Kita pengen. Makanya nih kalau kamu notice di gereja, setiap kali ada yang punya mobil baru, setiap kali ada yang punya HP baru, itu dalam waktu tempo 1 tahun itu semua itu berpengaruh loh ke dalam tatanan struktur masyarakat. Kenapa? Karena semua itu pasti ingin mengikuti modal yang sama. Dan hal yang ini juga berlaku kepada Herodias. Dia nggak pengen untuk menjadi seseorang yang biasa. Dia pengen lebih berkuasa, dia pengen lebih kuat, lebih berpengaruh. Dan akhirnya nanti pada akhir hidupnya, justru Herodias yang membawa kehancuran kepada Antipas. Kan kita harus ingat bahwa Antipas itu adalah seorang kayak gubernur biasa kan. Tapi kemudian Herodias pancing dia terus supaya dia mendapat gelar raja dari Kaisar Caligula, yaitu di kerajaan Roma. Dan Caligula nggak suka, kenapa sih kamu pengen banget jadi raja? Akhirnya dia diasingkan dan dibuang ke Spanyol. So, seperti kata orang, pride goes before fall. Kesombongan mengawali kejatuhan. Dan kesombongan itu dimulai dari apa yang kita lihat. Begitu. Jadi harus ingat, hukum ke-10 merupakan kunci dari hukum ke-6, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Kalau kita nggak mengingini, kita nggak mungkin jatuh ke dalam ego, ke dalam dosa kekuasaan dan juga ambisi. Begitu. Menarik ya Pak Pen. Tapi Pak Pen, kalau misalkan berbicara tentang kata puas, kan biasa kalau misalkan orang memiliki prestasi, terus misalkan dia lomba juara, pasti ada orang yang berkata jangan mudah puas ya, terus tingkatkan. Itu masuk ke ambisi atau masuk ke mendorong kita ke arah ambisi lagi atau gimana Pak? Ya memang sih kalau mengenai prestasi ya, Pak Pendeta sendiri juga kadang-kadang susah untuk merasa puas. Tapi ingat, tolak ukurnya apa dalam ambisi? Orang lain atau diri sendiri? Tujuan hidup kita bukanlah untuk menjadi lebih baik daripada orang lain, enggak. Tapi untuk menjadi lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Jadi kayak kamu kan Devi kan, bisa nggak kamu bisa kamu jadi kayak Pak Pendeta? Kalau Pak Pendeta bilang nggak bisa, dan Pak Pendeta juga nggak bisa jadi kayak kamu. Kenapa? Karena setiap dari kita unik. Dan ketika kamu membuat Pak Pendeta sebagai tolak ukur, kamu lupa bahwa kamu mempunyai kepribadian dan kemampuan juga yang berbeda. Begitu. Jadi apakah boleh kita berpacu dalam prestasi? Menurut Pak Pendeta boleh. Tapi dengan siapa kamu berpacu? Dengan orang lain atau dengan diri sendiri? Kalau kamu buat orang lain jadi patokannya, itu patokan yang dangkal sih menurut Pak Pendeta. Dangkal banget patokannya. Kenapa? It's easy to beat others, but then it's difficult to beat yourself. Iya kan? Lebih sulit mana, mengalahkan diri sendiri atau mengalahkan orang lain? Mengalahkan diri sendiri. Diri sendiri lebih sulit. Aduh. Begitu. Dan Salome Herodias enggak. Bagi dia tujuan terutama dalam kehidupan itu untuk mengalahkan orang lain, untuk menjadi paling dominan. Tapi seharusnya bukan demikian. Yang kita harus kalahkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita saksikan biarpun Yohanes mati, tapi pengaruh itu tetap kuat. Dan bahkan nanti suaminya penasaran untuk bertemu dengan Yesus, dan itu terjadi kemudian nanti pada waktu penyalibannya. Ya. Oh, mantap banget nih Pak Fen. Ini soal menjadikan patokan, ini relate banget sih sama aku sendiri, dan aku percaya teman-teman di rumah juga sekarang jadi paham ya, kalau misalkan kita memiliki ambisi ataupun
mau menginginkan sesuatu, kita harus menjadikan patokan itu diri kita sendiri, dan juga ke hal positifkah atau ke hal negatifkah, atau apakah itu melenceng dari kebenaran Tuhan atau tidak, ya Pak Pen? Iya. Nah, mantap banget nih. Mungkin Pak Pendeta, teman-teman di rumah udah terberkati banget, dan mungkin bakalan lebih terberkati kalau misalkan Pak Pendeta berdoa untuk teman-teman kita di rumah. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami telah melihat kehidupan Herodias. Kami memohon agar Engkau menjauhkan pencobaan-pencobaan ini dari kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menjadi orang yang berambisi, tidak menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, dan hidup dalam koridor hukum-hukum. Berkatilah setiap dari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman di rumah, terima kasih karena masih tetap stay di Facebook. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang punya ide kira-kira siapa tokoh Alkitab yang akan kita bahas selanjutnya. Teman-teman di rumah boleh buat komen di bawah. Dan juga aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman supaya jangan lupa untuk download aplikasi Hope Channel. Demikian acara pembahasan tokoh Alkitab kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.